Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Azahra dengan NIM 22046188. Nah, saya merupakan mahasiswa media dan multimedia pembelajaran sejarah sesi Rabu jam 1.20. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang VOC. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah VOC. Nah, VOC ini adalah Komisi Dagang atau sebuah nama yang begitu lekat dengan sejarah bangsa kita. Untuk itu, mari kita telusuri jejak fungsi dagang Belanda ini yang begitu berpengaruh dalam membentuk Indonesia seperti sekarang ini. Sebelum lebih lanjut, kita membahas lebih dalam tentang VOC. Mari kita telusuri sejarah terbentuknya VOC. Sejarah terbentuknya VOC diawali dengan ekspedisi dagang oleh Van Veere pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimkannya. Bahkan, Houtman sendiri terburu saat berperang melawan Mahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka bangsa Belanda telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan Houtman dalam mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih dilengkapi dengan senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh J.K. van Eck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelum-sebelumnya, karena ekspedisi ini mampu berdagang dengan baik di wilayah Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Pada tahun 1602, tepatnya 20 Maret, terbentuklah VOC. VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt. Tujuan VOC datang ke Indonesia yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, memperkuat pengaruh Belanda. VOC juga menjadi alat bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia dan membangun koloni. Yang ketiga, mengatasi persaingan. Dengan menyatukan kekuatan dan modal, VOC diharapkan dapat lebih efektif dalam bersaing dengan perusahaan dagang lainnya. Sebab akibat yang ditimbulkan dari VOC. Yang pertama, sebab datangnya VOC ke Indonesia ada 3D, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yaitu mencari kekayaan melalui perdagangan. Glory merupakan mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Akibat dari VOC yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Yang kedua yaitu korupsi dan penindasan. Praktik korupsi di kalangan pegawai VOC dan kekuasaan absolut raja-raja lokal mengakibatkan kemunduran ekonomi. Yang ketiga, ekspansi militer. VOC menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah, merusak sumber daya ekonomi kerajaan. Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan VOC disebabkan oleh yang pertama, korupsi. Praktik korupsi merajalela di semua tingkatan, dari pegawai rendahan hingga pejabat tinggi. Mereka menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, baik melalui perdagangan gelap maupun penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pemborosan. Gaya hidup mewah para pejabat VOC seperti pembangunan istana dan pesta-pesta megah
menyedot banyak anggaran perusahaan. Selanjutnya, dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dapat kita ambil dari peristiwa VOC. Yang pertama, masa lalu. VOC mengubah struktur ekonomi dan politik di Indonesia melalui monopoli perdagangan rempah-rempah dan intervensi militer yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan lokal dan penindasan terhadap masyarakat. Yang kedua, masa kini. Warisan VOC masih terasa dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia saat ini, termasuk ketidaksetaraan ekonomi dan pengaruh kolonial yang membentuk identitas nasional serta hubungan internasional. Yang ketiga, masa depan. Pemahaman sejarah VOC dapat menjadi acuan untuk perencanaan kebijakan dan pembangunan yang lebih adil, serta mendorong refleksi tentang dampak kolonialisme dalam konteks globalisasi saat ini. Yang terakhir, nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam peristiwa VOC. Munculnya peristiwa VOC mengandung beberapa nilai penting yang berpengaruh pada sejarah dan budaya Indonesia. Yang pertama, nilai ekonomi. VOC menekankan pentingnya perdagangan dan penguasaan sumber daya alam yang menciptakan model ekonomi baru berbasis monopoli dan eksploitasi, mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pasar global. Yang kedua, nilai politik. VOC memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang memanfaatkan kekuasaan militer dan diplomasi, mengubah struktur kekuasaan lokal dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penguasa lokal. Yang ketiga, nilai sosial dan budaya. Kehadiran VOC juga membawa praktik korupsi yang merajalela di kalangan penguasa lokal, yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam sistem pemerintah Indonesia. Berikut adalah cuplikan video tentang peristiwa VOC.